Alhamdulillah binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, tidak henti-hentinya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dan anak cucu kita, terutama nikmat iman, karena dengan iman inilah insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan insya Allah hidup kita akan bermanfaat untuk keluarga kita dan anak cucu kita, dan mudah-mudahan untuk bangsa dan negara yang telah Allah berikan kepada kita, negara yang luas, subur, makmur, tetapi keadilan, kesejahteraan belum bisa kita nikmati. Dan mudah-mudahan dengan ketakwaan kita inilah kita termasuk golongan yang mereda murka Allah, karena orang-orang beriman itu akan senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ampunannya dan kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan sulit mengubah budaya yang batil bila budaya itu telah mengakar, apalagi kakek nenek moyang tidak pernah mengajarkan kebenaran, tapi yang diajarkan adalah kebatilan. Ditambah lagi aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar sedikit dilaksanakan atau bahkan tidak sama sekali. Ini yang menjadikan Allah murka, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana
tokoh-tokoh masyarakat yang sangat mempengaruhi kehidupan rakyat kecil pada umumnya, yang menyesatkan mereka, tetapi yang disesatkan tidak sadar. Karena kadang-kadang yang dianggap pemimpin yang dipatuhi adalah orang-orang yang kaya, yang mampu, yang punya pengikut banyak dan punya pengaruh. Padahal belum tentu semua itu merupakan pemimpin yang memberikan kebaikan. Maka pada malam hari ini saya ingin mencoba beberapa umat yang terdahulu yang mendapat murka Allah, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi bagi kita bangsa Indonesia atau di tempat-tempat yang lain. Di dalam surat 11 surat Hud ayat 87, bagaimana Syuaib berdakwah kepada kaumnya, bagaimana respon tanggapan mereka, dan apa tindakan yang diambil oleh Allah terhadap mereka. Dalam ayat 87 surat Hud, Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasya innaka la antal halimur rasyid. Ketika mereka didakwai oleh Nabi Syuaib, mereka mengatakan, wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang sembah nenek moyang kami? Kalau kemarin kita bicara tentang Yahudi, Nasrani, dan agama-agama yang lain yang sulit untuk dikembalikan kepada ajaran tauhid, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara kami yang kehendaki, karena diajarkan oleh Syuaib agar mereka itu berbuat jangan curang. Tetapi yang terjadi seperti itu, kecurangan merajalela, sudah nggak bisa diatasi, dan itu terjadi juga pada nenek moyang mereka. Akhirnya jawabannya yang bersifat kalimat paradoks, yang diucapkan berbalikkan dengan apa yang ada dalam hati mereka. Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Kalau ini diucapkan bagi orang alim, itu pantas. Tapi maknanya di sini bahwa Nabi Syuaib itu bukan siapa-siapa, bahkan dianggap sebagai pendusta. Ini yang diucapkan kepada mereka. Maka dari itu alhamdulillah kalau sampai sekarang kita beragama Islam dengan komitmen selalu melakukan amal-amal yang soleh.
tidak mau yang salah. Sebagai manusia kadang-kadang kita salah, ketika salah kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita salah terhadap sama manusia, kita mohon maaf untuk menyelesaikan persoalan itu. Jangan sampai terjadi perkara diadili di akhirat ini. Tapi orang-orang yang hidup pada masa Nabi Syuaib itu tidak mau untuk melakukan hal-hal yang tidak merugikan orang lain. Merugikan orang lain itu menjadi hal yang menyenangkan, hobi. Ini karena dalam ayat 84 dikatakan, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, wahai kaumku, bahasa ini sering saya cermati betapa halusnya para rasul dalam berdakwah. Tidak menggunakan kata-kata marah, tapi menyampaikan saja. Sembahlah Allah. Saya ulang-ulang, sembahlah Allah, artinya Allah saja. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Di dalam bidang ilmu ekonomi sering terjadi pedagang menghendaki keuntungan yang besar, maka takarannya, timbangannya dibuat yang bisa mengurangi jumlah barang yang dibeli. Itu hobi bagi mereka. Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, baik itu pada hari kiamat maupun di dunia. Sudah diperingatkan. Jadi tugas daripada dai ulama menyampaikan, yaitu tentang kebajikan dan keburukan dan resiko dari perbuatan itu. Tapi apa yang terjadi tadi ayat 85-nya, mereka memperolok Allah. Maka saya maaf kalau salah, dibetulkan. Budaya ini ternyata juga masuk di negara kita. Saya sebelum memilu dapat informasi dari pengawas pemilu, memberikan kabar pantau ya, serangan fajar. Saya sendiri juga nggak pernah tahu serangan fajar itu sih ngopo janjani. Apa sih Pak serangan fajar itu? Kenapa Pak? Tolong Pak. Kenapa bagi-bagi duit kok? Dan laporkan segera dengan cepat. Saya yakin lembaga ini tidak akan berani mengeluarkan statement seperti ini kalau tidak aturannya sudah dibuat secara keputusan bersama, keputusan negara. Dan yang diangkat pasti orang-orang yang sudah dianggap punya amanah. Tapi apa yang terjadi? Saya banyak mendengar dari orang-orang yang bercerita sendiri. Wah, aku dapat sekian, aku dapat sekian. Aku dapat dari orang ini. Sekian amplop, tapi yang saya pilih satu. Logikanya bener apa betul Pak? Terima 5 tapi yang dipilih satu. Pak, dengan 5 dia dapat uang banyak. Yang penting kan satu, selesai. Dan rahasia. Ternyata itu terjadi di mana-mana. Katanya, saya nggak tahu. Mau membantu anak saya cerita, tetangga bercerita, dan bagaimana. Nampaknya bukan hal yang tabu lagi. Bukan yang saru kalau bahasa Jawa.
Dan mengapa orang-orang itu membagi? Pasti ada harapan. Harapannya apa? Agar mereka memilih berpihak kepada yang telah dibagikan itu. Kalau budaya ini terjadi, runyam negeri ini. Padahal Rasulullah pernah menyatakan ar-rasyi wal murtasyi, menyuap dan disuap itu sama-sama masuk neraka. Itu yang menyampaikan Rasulullah, panutan kita yang oleh umat Islam diagung-agungkan, yang ucapannya mengandung suatu kebenaran. Tetapi itu yang terjadi. Ini contoh. Maka setelah terjadi proses pemilu, hanya satu tindakan, mengkalkulasi berapa yang sudah dikeluarkan sebelum pemilihan dan berapa yang harus bisa kembali selama punya jabatan 5 tahun. Pertanyaan saya, ada yang mendapatkan katanya 100 ribu satu orang. Kalau nggak salah, satu orang bisa menduduki kursi seperti ini tanpa pertimbangan, itu harus 5.000 orang. Kalau 5.000 orang minimal, maka berapa juta, ratus juta yang harus dikeluarkan untuk membeli kursi. Itu baru untuk bagian-bagian yang dibagikan, belum untuk ubur rampenya. Kalau negara yang mayoritas umat Islam, tapi budaya-budaya ini sudah menjadi kebiasaan dan tidak dianggap menyalahi hukum agama, dan tidak ada risikonya di hadapan Allah, nggak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari untuk negeri dan anak cucu kita semuanya. Apa yang terjadi ketika mereka bertahan dengan budayanya? Maka dalam ayat 94 Allah menurunkan azab yang mengerikan. Saya ulangi, tugas saya yang mengingatkan. Kalau manusia sudah tidak mau diajak ke jalan yang benar dan kerusakan, kefasikan semakin bertambah, mengerikan umat itu. Kenapa? Mereka nggak mau diingatkan. Maka setelah saya buka dalam Al-Quran, apakah Quran itu up to date? Karena Quran itu bisa dibahas dalam beberapa segi kehidupan manusia. Itu kehebatan Al-Quran. Makanya saya beragama Islam, dan jalan yang terbaik untuk menyelamatkan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan itu sudah terbukti, dibuktikan oleh para rasul, terutama Rasulullah ketika memimpin umat Islam, yaitu para sahabat mereka. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa tindakan Allah terhadap orang-orang yang ingkar ketika diingatkan jangan mengurangi timbangan, menahi tapi jaluk keuntungan yang besar setelah memberi? Itu termasuk
penyelesaian dalam pembahasan kita. Maka dinyatakan walamma jaa amruna najjaina Syu'aiba walladzina amanu ma'hu birahmatin minna wa akhadhatil ladzina dzalamu sayhatu fasbahu fi diyarihim jasimin. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syu'aib. Orang yang beriman akan selalu diselamatkan oleh Allah di mana saja. Silakan Bapak praktekkan. Orang yang keluar dari rumah mengatakan la haula atau hasbunallah wa ni'mal wakil atau bismillahi tawakkaltu ala wahi la haula, nanti akan terjadi suatu perubahan hidup dalam keluarga Bapak. Ini terjadi. Pertama akan diberikan keamanan ketika keluar dari rumah sampai pulang selamat. Dibukakan pintu rezeki dan diberikan banyak kebaikan. Maka ketika keputusan kami datang, karena Allah itu memberikan kesempatan untuk bertobat. Manusia diberikan kesempatan untuk bertobat. Beda Pak, siksa dengan azab. Kalau azab itu murka Allah yang ditimpakan kepada manusia tanpa manusia itu sempat untuk bertobat. Itu azab. Tidak diberikan kesempatan dan akhirnya kecelakaan di alam kubur dan akhirat nanti. Itu azab. Dan dihabiskan seluruhnya orang yang kufur dan diselamatkan oleh Allah orang-orang yang beriman. Itu azab. Kalau siksa itu penderitaan yang Allah timpakan kepada orang-orang yang berdosa, tapi masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Siksa bisa penyakit, bisa rezeki, bisa lain-lain yang menyulitkan hidupnya. Itu pun bisa merupakan cobaan bagi orang yang beriman. Makanya banyak kita temukan Pak, dalam perjalanan hidup orang yang dulunya keliru jalan hidupnya, di akhir ajalnya menjadi orang yang soleh. Banyak. Tapi ketika menjelang pentobatan, dia mengalami pembersihan dosa dulu. Dia berikan cobaan dan cobaan, tapi ini azab langsung. Maka dikatakan oleh Allah, ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Maka Indonesia diingatkan atas berkat rahmat Allah. Diingat-ingat itu. Manusia yang hidup di negeri ini, ingat-ingat itu kata-kata demi rahmat Allah, demi kasih sayang Allah, kita diberi negara. Maka jangan sampai merusak aturan-aturan agama ataupun aturan-aturan negara yang akibatnya merugikan orang lain. Menakjubkan tokoh-tokoh Islam dan tokoh nasional ketika membuat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak sembarangan mendahulukan kata rahmat. Kalau rahmat gak ada, yang ada azab. Kalau rahmat sudah dicabut oleh Allah, yang datang azab, bukan siksa lagi. Mengerikan. Maka di sini dijelaskan oleh Allah, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang bersama dengan rahmat kami. Sedangkan orang yang zalim dibinasakan oleh suara mengguntur. Sekali suara yang dahsyat, telinga nggak sanggup lagi untuk menerima, jantung nggak sanggup, otak nggak sanggup, mereka langsung mati terkapar. Naudzubillah. Itukah yang kita inginkan? Apa terjadinya itu? Ketika mereka bersukaria,
Dalam ayat-ayat dan jelaskan ketika manusia yang zalim itu sedang bersukaria menikmati kehidupan dunia dengan hawa nafsunya, pentingnya kajian, mengaji dengan pemahaman dan akhirnya kita amalkan. Sedang orang-orang yang zalim dibinasakan oleh suara mengguntur sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah mereka. Gak sempat mereka untuk menyelamatkan diri. Berapa kali kita terjadi gempa? Berapa kali? Tapi apakah itu meningkatkan iman kita? Musola semakin banyak, jamaah untuk sholat berjamaah tepat waktu, masjid-masjid. Apakah rumah-rumah semakin banyak didengungkan ayat-ayat Al-Quran karena orang-orang yang ada di dalamnya seluruhnya membaca Al-Quran dikala setelah maghrib atau waktu-waktu yang lain? Tidak. Maka Allah menceritakan kehidupan kaum dahulu untuk menjadi pelajaran bagi umat sesudahnya kita. Ini manusia yang bodoh itu manusia yang tidak mau belajar dengan sejarah. Maka Rasulullah yang tidak paham sejarah karena tidak pernah belajar, langsung diajari oleh Allah melalui malaikat Jibril tentang sejarah kehidupan manusia. Salah satunya kaum-kaum terdahulu. Tidak ada yang diadab, tapi juga orang-orang yang diberikan keselamatan oleh Allah karena keimanannya. Dan dijelaskan oleh lanjutan ayat kondisi kaum Syuaib itu. Kalam yaknau fiha ala budal limadyana kama ba'idat samud. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Sunyi, the very silent village, negeri yang sangat sunyi, gak ada satu kata pun bersuara. Kenapa? Syuaib sudah disuruh pindah bersama kaumnya. Sunyi. Ini kenapa? Ketika hidup mereka juga nggak mau mendengar suara azan. Dipanggil oleh muadzin oleh Allah untuk sholat, yang manggil sudah jelas kata-kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, melengos. Yang ada suara-suara kebatilan, maka dimusnahkan oleh Allah itu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak terjadi seperti itu. Cukup dengan Krakatau yang menewaskan jutaan penduduk Indonesia pada waktu itu. Krakatau. Cukup dengan tsunami tahun 2024. Masih sadar kita dalam waktu beberapa menit ribuan orang dipanggil oleh Allah di Aceh. Yang lain masih diberikan hidup untuk melihat sejarah itu, untuk sadar dan sadar. Yang beriman bertambah imannya, yang salah jalan kembali ke jalan yang benar. Ini dinyatakan seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatkan wahai Rasulullah Muhammad kepada seluruh manusia, terutama bangsa Arab pada waktu itu. Kalau ada kata-kata perhatian kan hati-hati. Sopir kalau ada kata-kata peringatan, notice, mereka akan hati-hati. Oh, ini
tikungan nanjak kemudian turun, hati-hati. Tapi kenapa ketika kita diingatkan oleh Allah, ingatlah, kita nggak ingat juga, nggak sadar juga. Ingatlah, binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa. Ini. Maka dengan tidak membanggakan diri kita sebagai orang yang beriman, yang sering datang ke musola, ke masjid, ngaji, taklim, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dalam rangka kita menahan murka Allah. Jadi bukan tentaranya, polisi saja yang menjaga negeri ini. Banyak orang-orang sipil seperti kita menjadi garda terdepan menyelamatkan negeri ini dari azab Allah. Maka mengingatkan Al-Quran kepada kita di dalam surat Hud ayat 117. Mudah-mudahan kita termasuk di sini karena kita punya prinsip hidup. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kamu ada segolongan umat yang mengajak yang ma'ruf, yang baik-baik, dan mencegah yang mungkar. Yang mungkar dilarang, diingatkan. Dan paling berat kan dakwah. Dakwah kepada siapa? Penguasa yang kufur, ingkar kepada Allah, itu paling berat. Maka Nabi Ibrahim dibakar, Isa jadi dibunuh, Musa tidak dibinasakan beserta kaumnya oleh Fir'aun, Rasulullah nggak dibunuh oleh tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu, dan banyak tokoh-tokoh Hamka masuk penjara karena menegakkan kebenaran pada masa komunis berkuasa. Maka kita bahagia dipilih oleh Allah. Dalam surat Hud ayat 117 dikatakan, wa ma kana rabbuka liyulikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan, ora bakal tidak akan terjadi membinasakan negeri-negeri termasuk Indonesia dan negara-negara yang lain secara dolim. Artinya hukuman yang keras. Nah, selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan, yang berbuat baik. Maka dari itu siapapun yang menjadi warga negara Indonesia harus berbuat baik. Sing neng dhuwur ya jadi contoh kebaikannya, sing neng isor ya ikut kebaikannya. Tapi ingat kembali tadi sejarah-sejarah kaum-kaum terdahulu dilaknat oleh karena yang sing neng dhuwur ora iso ngei contoh, justru mempengaruhi orang-orang untuk meninggalkan apa yang sudah diajarkan oleh dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Salah satunya adalah ar-rosi wal murtasi, suap menyuap. Indah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita itu hanya terlena dengan kehidupan dunia. Jangan berpikir nek sing buatan bahagia tuh kita punya kedudukan yang tinggi. Jangan. Siapa Musa? Penggembala kambing. Bukan menteri, bukan gubernur. Penggembala kambing. Itu Musa alaihissalam. Nabi Idris penjahit. Rasulullah dunia pengembala kambing, pedagang. Maka dikatakan bahwa kemuliaan itu bukan harta, bukan jabatan. Batu iya itu bisa.
Tapi bukan satu-satunya jalan untuk mencapai suatu keberhasilan itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Tanya kita sekarang, Pak. Di tingkat mana kita akan ingin mendapatkan surga? Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat untuk kita, surga itu mempunyai 100 tingkat. Hotel-hotel di dunia itu berapa tingkat kira-kira? Paling banyak 20 sampai 25 tingkat dengan akomodasi yang menggiurkan sehingga banyak orang yang menginap. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, surga itu mempunyai 100 tingkat, antara satu dengan derajat lainnya seperti antara bumi dan langit. Satu tingkat dengan tingkat lain seperti bumi dan langit. Di mana kita akan berada besok? Masuk tingkat yang paling bawah saja sudah gembira, sudah bersyukur. Tetapi kita punya tekad, kita have high ambition. Kita punya cita-cita tinggi, bukan surga yang rendah, tapi surga paling tinggi, surga Firdaus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang sholatnya khusyuk. Walaupun di dunia mungkin gak punya jabatan apa-apa, kelompok proletar, tapi sholatnya khusyuk, paham. Sholatnya dibiaskan dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi surga. Mereka lah orang-orang yang mewarisi surga. Apa ora seneng nek diundang karo muadzin kon salat, ayo salat to. Ben sampeyan derajatmu ke derajat paling tinggi surganya. Melengos. Dasar manusia ketika sudah didekap oleh iblis, dia nggak berdaya untuk melihat kebenaran. Maka bersyukurlah kalau sampai malam ini, mudah-mudahan sampai ajal datang, termasuk istri, suami, dan anak cucu kita kurang adalah orang-orang yang ahli sholat. Mudah-mudahan besok diangkat oleh Allah derajatnya ke derajat yang tinggi, surga Firdaus. Ulaika humul warisun alladzina yarisuna Firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi surga, yang sholatnya khusyuk itulah orang-orang yang mewarisi surga dan mereka kekal di dalamnya. Kenapa kita nggak ingin? Monggo Bapak, monggo Ibu, kita masih kesempatan oleh Allah untuk meraih surga itu dengan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, inayah, barokah, rahmat dan ampunan untuk kita dan anak cucu keturunan kita semuanya, sehingga kita bisa memberikan andil untuk menjadikan negeri ini negeri yang mendapatkan rahmat, barokah, ampunan, baldatun thayyibatun warahun, yang sejahtera dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi